Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita Siniar LPMP NTB Bisa Bincang Santai. Kali ini kita akan membahas terkait gerakan literasi. Gerakan literasi numerasi abad 21 adalah literasi baca tulis, literasi numerasi, kemudian ada literasi sains, literasi digital, literasi finansial, kemudian ada literasi budaya dan kewarganegaraan. Bersama saya Bang Yos, kali ini kami ditemani oleh Ibu Sri Wahyuni, Kepala SMA 6 Mataram. Beliau ini adalah penggiat literasi kalau menurut kami. Nah, di sini kesempatan ini kita akan berbagi Bu informasi terkait literasi ini. Nah, mungkin yang pertama sekali nih Bu, mohon maaf ini. Kalau di sekolah kita ini di SMA 6, kira-kira peserta didik kita berapa Ibu di sana Ibu? Terima kasih, tanggung jawab nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 6 Mataram, letak kami itu di timur dari Kota Mataram, Selagalas, Jalan Peternakan 10. Jumlah siswa kami saat ini 1049. 1049. Kalau pendidik kita Ibu? Pendidik kita 98. 98, iya. Alhamdulillah. Itu bersama tenaga kependidikannya. Tenaga pendidikannya, iya. Oke, baik. Selanjutnya mungkin gini Bu, terkait literasi ini. Kita kan kalau hari ini berbicara literasi numerasi kayaknya memang sudah menjadi keharusan. Iya. Kemudian sejauh mana atau seberapa penting kira-kira literasi numerasi di sekolah kita? Sekolah Ibu? kami ini. Alhamdulillah sekolah kami SMA Negeri 6 Mataram yang mengembangkan branding, kewirausahaan, seni dan budaya. Kami sudah membranding sekolah, lalu kami akan mengembangkan hal tersebut. Pertama-tama yang terkait dengan literasi, tentunya kami membentuk tim gerakan literasi sekolah, GLS, ya, yang ada penanggung jawabnya, ketua dan seterusnya, sehingga dan beranggotakan tentunya para peserta didik. Nah, para peserta didik ini tidak hanya di dalam tim GLS itu, tapi ada juga di dalam ekskul yang terkait dengan GLS itu sendiri. Oh, iya. Jadi semua terlibat Ibu ya? Semua dalam, terlibat, stakeholder sekolah, warga sekolah semua terlibat ya, di dalamnya. Peserta didik, akademisi dan mungkin guru, wali murid, orang tua. Oke. Kemudian penerapan ini Bu, penerapan sejauh mana yang sudah diterapkan di sekolah kita Bu terkait numerasi, gerakan literasi ini. Jadi literasi yang kami kembangkan di sekolah ini adalah dilatar belakangi oleh setelah kami melihat potensi peserta didik kami. Jadi ini adalah pengembangan ekskul sebenarnya, pengembangan ekskul jurnalistik, pengembangan ekskul yang istimewa yaitu teater odok yang ada di sekolah kami, dan dua ekskul ini merupakan dia menjadi pionir di sekolah itu untuk menggerakkan semangat literasi di sekolah. Nah, jadi anak-anak kami yang punya potensi di situ didukung oleh guru-guru kami yang juga alhamdulillah kami memiliki, yang menjadi pionir di sekolah kami adalah kami memiliki satu guru yang berpredikat guru motivator literasi nasional. Sudah ada tingkat nasional itu Bu, ya, guru nasional sudah literasi. Mendapatkan predikat itu dari salah satu penerbit yang sangat fenomenal juga di tanah air. Iya. Kemudian juga guru ini juga didukung oleh ada guru-guru lain yang juga sangat berpotensi untuk menulis. Nah, potensi-potensi mereka ini yang oleh kami selaku tim manajemen sekolah kami arahkan menjadi ketua-ketua untuk ekskul-ekskul itu. Betul. Jadi pembina-pembina ekskul. Kemudian pembina-pembina ekskul ini nanti akan berkoordinasi dengan tim GLS sekolah untuk terus-menerus berupaya mengembangkan minat bakat siswa itu melalui berbagai forum, misalnya workshop, IHT, ya, mengundang guru tamu, kelas inspirasi, kelas motivasi dan seterusnya. Jadi itu yang kami lakukan di sekolah, memfasilitasi anak-anak kami yang potensi di bidang menulis dan budaya-budaya lainnya untuk kami kembangkan. Oke, baik.
Jadi luar biasa yang sudah diterapkan di SMA Alhamdulillah. 6 ya, apalagi sampai ada pendidik kita yang sudah menjuarai tingkat Iya, nasional ya alhamdulillah, Ibu ya, itu salah satu alhamdulillah. yang Nggih. prestasi yang Iya. sangat membanggakan. Kemudian terkait ini Bu, bagaimana kita menerapkan literasi numerasi ini di dalam pembelajaran? Pembelajaran, oke. Nggih. Di dalam pembelajaran sudah tentunya akan nanti ada kaitannya juga, karena kan guru-guru juga oleh kementerian sudah banyak yang dilatih Siap. itu untuk mempersiapkan bagaimana dalam KBM itu mengembangkan apa yang menjadi instrumen dari AKM. Yang kan nanti itu Nggih, ada iya benar, yang Ibu, ya. berbasis literasi dan instrumen-instrumen asesmen nasional itu sudah diperkenalkan, disosialisasikan kepada Dewan Guru, sehingga guru-guru juga dipersiapkan ke arah AKM itu, sehingga dalam pembelajarannya tentunya mereka sudah mulai Betul. melakukan berbagai macam pendekatan, metode, sehingga model pembelajaran yang tepat untuk anak-anak kami di kelas. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, mungkin selanjutnya ini Bu, kita kan sudah mendengar cerita Ibu seperti apa sejauh mana, itu salah satu praktek baik. Mungkin lebih mendalam Ibu, praktek baik yang Praktek baik dilaksanakan yang- di SMA 6 Mataram. Jadi praktik Terkait. baik di SMA N6 Mataram yang telah kami laksanakan yaitu setelah kami mengetahui potensi anak-anak kami di bidang literasi ini khususnya, kami tadi membackup melalui pengembangan ekskul. Setelah itu kami melalui pembinaan. Nggih. Pembinaan berkelanjutan. Setelah itu juga kami melakukan ada satu yang mensupport sekali bagi anak-anak, yaitu bagaimana kami berusaha memanage mengembangkan fasilitas belajar anak-anak, fasilitas tempat dia senang membaca buku, senang menulis. Jadi fasilitas-fasilitas di sekolah itu kami tata, kami kelola sedemikian rupa sehingga Biar anak-anak senang. menyenangkan, Iya, senang pembelajaran berada di menyenangkan. situ. Benar, Misalnya Ibu. ada berugak literasi, perpustakaan berugak kami literasi. boleh dilihat nanti sangat indah, cantik. Mantap. Nanti kapan-kapan kita Kapan-kapan jalan-jalan, boleh Bu. main ke Oke, SMA Negeri siap, 6 Mataram. siap. Jadi kami sudah berusaha, berupaya semaksimal mungkin untuk mengembangkan fasilitas-fasilitas yang mendukung gerakan literasi itu dengan sebaik-baiknya. Agar menyenangkan anak-anak Agar peserta menyenangkan. didik kita Jadi ya, anak-anak Ibu ya. kita sangat Luar termotivasi biasa, untuk iya, melakukan iya. Siap, Ibu. gerakan mensupport gerakan literasi di numerasi. sekolah. Nah kemudian ini Bu, tentunya kan pasti dalam kita melaksanakan gerakan ini pasti itu dan tentunya ada kendala-kendala yang Ibu hadapi. Boleh Ibu berbagi Oh, misalkan terkendala-kendala Terima itu? kasih. Jadi dimanapun kita berada, tentunya kendala itu ada, termasuk di sekolah kami. Awalnya kan tidak mudah untuk memotivasi, untuk mengarahkan anak-anak kita ini untuk gemar membaca, untuk senang membaca, senang menulis dan sebagainya. Apalagi dengan perkembangan gadget saat ini Iya, ya. kita kalah Dunia, saingkan betul, juga kadang-kadang Ibu, dengan ya. gadget. Tapi kami Strategi, tidak ya, kalah akal. betul. Jadi tadi dari memfasilitasi Nggih. anak-anak kita untuk berada di ruang-ruang publik yang bisa mereka senang berada di dalamnya, Nggih. dan di dalamnya itu ada semangat literasi. Jadi seperti kalau di sekolah itu ada perpustakaan, ada pojok-pojok literasi di kelas, ada berugak literasi, ada panggung utama. Itu solusi yang Ibu Iya, jadi ada panggung utama kami yang sifatnya terbuka, outdoor, yang juga bisa digunakan oleh siswa untuk berliterasi. Jadi fasilitas itu kami manage sedemikian rupa. Kemudian anak-anak juga kami fasilitasi nanti pembinaan melalui workshop, IHT dan sebagainya. Dan produk dari atau karya anak-anak kami ini tidak sekadar berhenti di karyanya saja lalu ditempel di majalah dinding. Iya. Tidak, kami sampai pada tahap penerbitan karya. Sampai penerbitan karya. Iya. Oh, itu salah satu bentuk jadi reward nanti juga, Ibu, ya? berbentuk Iya, buku dia. betul. Jadi karya mereka itu akan abadi dalam buku Benar, itu salah Tidak sekedar di majalah dinding. Luar biasa, Iya. berarti luar biasa ini Bu, yang sudah Alhamdulillah. dilaksanakan praktek Jadi baik di itu sana. concern kami di Nggih, sekolah. nggih. Nah kemudian yang terakhir nih Bu, sebelum kita akhiri bincang santai kita Iya. kali ini, bagaimana harapan Ibu baik kepada peserta didik, kepada stakeholder pendidikan kita di luar sana, atau bahkan mungkin kepada Kementerian Pendidikan terkait literasi numerasi ini Bu? Oke. Harapan kami tentunya AKM atau gerakan literasi sekolah ini merupakan kegiatan yang sangat baik karena
Gimana pun tidak mungkin insan itu tumbuh berkembang dengan baik tanpa dia memiliki landasan literasi yang kuat. Itu sebabnya kami mendukung program-program pemerintah melalui apa yang bisa kami laksanakan di sekolah, bisa kami lakukan di sekolah. Jadi harapannya ke depannya semoga gerakan literasi ini tetap eksis, dan kalau bisa dari kementerian atau pihak-pihak terkait dengan literasi itu bisa support sekolah. Sekolah Ya bisa support ke sekolah, apa bentuknya dengan lembaga tertentu, goes to school, atau memberikan, kita kerjasama sehingga kerjasama ini simbiosis mutualisme ya, jadi menguntungkan pihak sekolah dan lembaga terkait. Jadi harapannya memperbanyak kerjasama sehingga kami tidak sendirian. Tapi kita bersama-sama. Oke, terima kasih Bu, luar biasa bincang kita kali ini. Jadi mungkin pesannya ya, bagaimanapun situasi dan keadaannya, literasi dan numerasi itu sangat penting untuk membuka jendela dunia. Membuka jendela dunia, benar. Betul ya. Mungkin demikian ya Ibu ya. Terima kasih sekali lagi sudah datang ke podcast kami atau siniar kami kali ini. Senang sekali dengan undangan ini. Baik, itulah teman-teman atau sahabat-sahabat siniar LPMP NTB Bisa Bincang Santai. Jangan lupa ikuti terus Bincang Santai LPMP NTB Bisa, karena akan ada edisi-edisi berikutnya yang tentunya sangat menarik ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat untuk kita semua. Salam literasi. Salam literasi.